Panatua Zaesin akan melanjutkan cerita Sioyan masih di pertarungan Sioyan melawan klan leluhur naga Phoenix di spoiler alur cerita. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Jangan lupa like videonya dan subscribe channel YouTube Panatua. Terima kasih. Pertempuran melalui surga, bab 1250, pertarungan jiwa leluhur. Cahaya keemasan datang dari segala arah. Setelah itu, tiba-tiba larut ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan penghancur itu lenyap. Kelompok Lindong mengungkapkan ekspresi terkejut dia melihat sosok kecil yang cantik di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, surga kuno Phoenix sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Tianhuo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya melihat tulang besar di dataran dan hatinya sedikit bergetar. Tidak disangka naga void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Rupanya kedua orang besar ini setidaknya berada di kelas Doseng ketika mereka masih hidup. Naga void kuno, Ziyan, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhurnya memanggil segera menyebabkan ekspresi terkejut melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba mengingat bahwa agar kelompok Xiao Yan dapat memasuki penghalang spiritual binatang ini, pasti ada seseorang yang memimpin jalan. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual adalah makhluk terkuat di Magical Beast, naga purba. Namun, naga void kuno sangat jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Xiao Yan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan tiba-tiba dari Ziyan, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiao Yan sebenarnya menyembunyikan naga void kuno yang sebenarnya. Jangan panik, naga void kuno ini masih anak-anak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip-kedip dengan cepat. Dia melihat ketampanan di wajah semua orang sebelum sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan suara dalam. King Er, serang. Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng King Er di langit dan menangis dengan tegas. Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sebenarnya ingin menyerang dan membunuh naga void kuno. Tampaknya tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga void kuno menemukan bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kelucuan di dalam hati mereka, Feng King Er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur iblis kuno Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng King Er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera, pukulan dilempar. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas menyapa di tempat itu. Cahaya emas surga Phoenix terbentuk dengan cepat. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan seluruh langit bergetar karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah dibentuk sebelum menutupi matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayang-bayang yang sangat besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Menghadapi serangan yang menakutkan, Ziyan yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, maju 2 langkah lambat. Tangan kecilnya menghadapi burung Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan kepalan ini, kelompok Xiao Yan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong itu runtuh. Lubang kosong hitam gelap seluas 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu, yang begitu dalam bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Mengaum, kelam Ziyan ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Yang terakhir bertarung dengan segala kekuatannya. Cahaya keemasan cerah yang terus dipancarkannya seperti matahari. Istirahat.
Wajah Feng Qing'er tampak pucat saat dia merasakan situasi burung Phoenix emas. Seteguk darah segar yang mengandung warna ungu yang dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim ke luar angkasa. Dalam sekejap, ia telah melekat pada tubuh burung Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke nyala api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh burung Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan bersinar terang saat burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Menghadapi Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Ziyan sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar ditembakkan dari telapak tangan. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat itu menunjukkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Segera, tubuh naga itu dipelintir dan menjadi seperti ular piton besar yang terikat erat dengan tubuh besar burung Phoenix emas. Ledakan, wajah kecil Ziyan sedingin es. Tangan kecilnya terentang. Segera, itu dikepalkan dengan keras. Retak, setelah tangannya terkepal, tubuh besar naga kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan klaster cahaya berwarna emas. Gila, wajah Feng Qing'er menjadi sangat putih ketika burung Phoenix emas itu hancur. Meneguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan cahaya keemasan menyebar dengan cepat di matanya. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur. Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam kitab leluhur benar-benar mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia dipanggil dengan susah payah. Hati dari sesepuh berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan menyebar dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang bisa menduga bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga void kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tetap berada dalam penghalang spiritual binatang ini. Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di dalam hati mereka setelah melihat bahwa Feng Qing'er, yang telah bertindak sebagai tenaga listrik sebelumnya, dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata lelaki tua yang berpakaian hitam itu berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Pergi." Penatua Huang Xuan, itu buah asal naga. Phoenix. Pria berambut putih itu enggan berkata ketika mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius seperti yang dia inginkan. Pria berambut putih itu membosankan. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiaoyan tidak kalah dari mereka. Sekarang mereka memiliki bantuan tambahan dari naga void kuno, namun mereka sudah jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix? Cepat pergi. Mereka akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kita akan memiliki banyak kesempatan. Orang tua berjubah hitam itu sangat tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera menyapa dan dengan cepat menariknya kembali. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti saat melihat ini. Kami akan mengizinkan kalian semua untuk sedikit lebih lama. Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat altar dengan mata setan sebelum mundur. Hah, Ziyan tampak kedinginan ketika dia melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melayangkan pukulan ke seberang ruangan, hanya untuk mendengar suara gemuruh yang teredam. Garis retakan spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng Qing'er. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang bertiup kencang dengan cara seperti kilat. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melontarkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan hebat dengan garis retakan spasial yang mengarah ke arahnya. Gila, tabrakan ganas itu langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat.
Segera, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang itu, menyerapnya keluar dari tempatnya. Cepat pergi. Sebuah suara serak tergesa-gesa dikirim ke telinga Feng Qing'er dan sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang binatang spiritual itu. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu gagal menerima satu pukulan pun dari Ziyan. Pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retak dengan segala upaya mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika mereka menyaksikan lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing, yang baru saja kehilangan rumah mereka. Seketika, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ziyan. Naga Void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang tersisa sebenarnya bisa menjadi celestial ini. Hah! Tubuh Ziyan bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang itu. Cahaya ungu di tubuhnya menghilang dengan cepat. Wajahnya yang kecil juga sangat pucat. Apa kabar baik? Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya saat melihat ini. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu menjadi beban iman. Ziyan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat. Namun, suaranya agak serak. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi. Iya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sedikit, dia menepuk punggung Ziyan dengan lembut dan berkata, tenang, orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Setelah mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak dapat mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix apapun yang terjadi. Ziyan berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun ini. Rupanya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya, jika naga Void kuno dapat mengirimkan beberapa ahli dalam suku tersebut, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Xiaoyan mengangguk lembut dan berkata, kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama. Ziyan mengangguk. Dia berjalan cepat menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Ziyan saat memancarkan cahaya intens yang menyilaukan. Seketika, buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Ziyan. Setelah itu, ia memasuki tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Ziyan saat buah itu menghilang. Penampilan yang mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi dari benda ini terlalu menakutkan. Aku hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuhku.